Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bertemu walaupun hanya lewat media bersama Ibu Siti Jauhariah Rahmah dalam sesi mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Mungkin ada yang sudah tahu atau hanya mendengar saja. Sebelum kita ke pembahasan materi, ada dua pertanyaan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah, apakah surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat dinas atau surat pribadi? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Baik, sebelum membahas ke lamaran surat pekerjaan lebih lanjut, kita akan menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan. Apakah surat lamaran itu termasuk surat dinas atau surat pribadi? Baik, Ibu akan menjelaskan. Surat dinas adalah surat yang ditulis oleh pribadi atas nama lembaga atau instansi untuk keperluan dinas yang ditujukan kepada pribadi atau lembaga lain. Isi surat dinas bersifat resmi dan sangat jelas. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi bukan sebagai lembaga atau instansi. Surat pribadi tersebut biasanya ditujukan kepada teman, orang tua, saudara. Kemudian bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa santai atau disebut juga bahasa yang akrab. Baik anak-anak yang berbahagia, apa sih yang kita tuju dalam pelajaran menulis surat lamaran ini? Baik, di sini adalah tujuan pembelajaran dari kita menulis surat lamaran pekerjaan adalah peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan sistematika, struktur, serta kebahasaan. Kemudian, materi apa yang akan kita bahas adalah menulis. Bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan yang baik berdasarkan sistematika atau struktur serta kebahasaannya. Kemudian, sekali lagi sebelum kita membuat surat lamaran, maka Ibu akan menjelaskan satu persatu yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah pengertian surat lamaran pekerjaan, yang kedua fungsi surat lamaran pekerjaan, yang ketiga adalah jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, dan yang keempat ciri-ciri surat lamaran pekerjaan, yang kelima syarat-syarat cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, kemudian yang keenam sumber-sumber surat lamaran pekerjaan, yang ketujuh hal-hal yang harus dicantumkan dalam menulis surat lamaran pekerjaan, yang kedelapan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan, kemudian yang kesembilan cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, yang kesepuluh struktur dan sistematikanya dalam surat lamaran pekerjaan, kemudian yang ke-11 unsur kebahasan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan, dan yang terakhir contoh surat lamaran pekerjaan atau kita membuat surat lamaran pekerjaan itu bagaimana. Baik anak-anakku, pengertian daripada surat lamaran pekerjaan adalah surat lamaran pekerjaan yang dibuat seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi tertentu. Surat lamaran dari seseorang memerlukan pekerjaan atau yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Kemudian yang selanjutnya adalah secara garis besar surat lamaran pekerjaan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan, dan yang kedua surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam golongan surat resmi atau dinas, sehingga dalam penulisannya terdapat aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan, yaitu aspeknya adalah fungsi surat lamaran itu apa? Sebagai tanda tertulis resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang satu ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan, karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Dan fungsi yang kedua adalah sebagai alat komunikasi.
Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi atas yang sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data, identitas pelamar, kemudian riwayat hidup, fotokopi, KTP, dan keterangan. Pengalaman pekerjaan juga sebagai suatu syarat daripada surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, bagian yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Ini sudah dijelaskan di atas bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagi informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Kemudian Ibu lanjutkan jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenisnya, pembuatan surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini adalah disebut model gabungan. Dan jenis yang kedua adalah surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut dengan model terpisah. Dalam prakteknya, pemakaian yang banyak dipakai adalah model terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, dan model ini lebih digemari oleh para pencari kerja. Kemudian, ciri-ciri lamaran pekerjaan. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan juga ada ciri-cirinya, yaitu surat lamaran yang baik sekurang-kurangnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai suatu bentuk yang menarik, mempunyai suatu bahasa yang menarik, menggambarkan suatu kemampuan pelamar, kemudian tepat pada suatu sasaran. Dan selanjutnya adalah syarat-syarat surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran kerja harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Surat lamaran kerja ditulis tangan dengan rapi, kecuali jika pabrik tersebut atau perusahaan tersebut harus diminta diketik. Surat lamarannya artinya minta diketik. Kemudian surat lamaran kerja dibuat dengan bahasa yang sopan dan simpatik. Kemudian yang ketiga, surat lamaran kerja hendaknya berisikan hal-hal yang tidak menyimpang dari sesuatu, yaitu contohnya pelamar, riwayat pendidikan, dan maksud pelamar itu apa. Jadi kita melamar itu untuk apa. Kemudian sumber-sumber lamaran pekerjaan, itu sumber lowongan pekerjaan tanpa sumber tertentu. Kemudian sumber lowongan pekerjaan dari media tertentu. Kemudian sumber lowongan pekerjaan dari referensi pihak tertentu. Dan selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal-hal yang harus dicantumkan surat lamaran pekerjaan, yaitu menyebutkan suatu sumber lamaran, kemudian posisi yang dikehendaki, dan riwayat pendidikan. Kemudian identifikasi diri yang lengkap dari pelamar, identifikasi diri lengkap dari pelamar yaitu meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, sehingga akan memudahkan sebuah perusahaan untuk memberikan informasi bahwa si pelamar tersebut diterima atau tidak. Kemudian riwayat pekerjaan bila ada, kemudian kemampuan yang dimiliki, kemudian surat referensi. Artinya surat referensi ini adalah berpengaruh bagi pengambilan sebuah perusahaan atau memutuskan bahwa sekali lagi pelamar itu diterima atau tidak dalam suatu pekerjaan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu surat lamaran ditulis tangan di atas kertas yang bergaris atau ukurannya folio, bukan di kertas APS. Tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan satupun. Surat lamaran dapat menggunakan mesin tik, sekali lagi kalau si perusahaan tersebut menginginkan lamarannya diketik. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran adalah pelamar harus menyebutkan dirinya bukan dengan atas
dengan kata ganti kami melainkan saya, artinya bukan kami tetapi saya. Ulama juga harus menyebut pimpinan instansi dengan bapak atau ibu jika sudah jelas pemimpinnya. Apabila masih belum jelas, dapat langsung menyebutkan suatu jabatannya. Contohnya seperti bapak personalia atau bapak direktur, itu maksudnya. Kalau belum jelas kita apakah yang memimpin itu bapak atau ibu. Demikian pertemuan pertama, nanti insya Allah pertemuan yang kedua kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan, panjang umur dan sehat selalu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 君の虜になって